Kisah Alexander Agung, sang penakluk dunia kuno. Prolog, bayi yang ditakdirkan mengguncang dunia. Pada suatu malam musim panas di kota Pella, ibu kota kecil kerajaan Makedonia, langit bergemuruh seakan menyambut lahirnya seorang anak yang kelak akan menaklukkan dunia. Tahun itu adalah 336 sebelum Masehi, dan Ratu Olimpias merasakan nyala api aneh menyentuh mimpinya, seperti pertanda dari para dewa. Ketika bayi itu lahir, seorang pelayan berlari ke istana membawa kabar, kuda suci. Apollo tersambar petir di kuilnya, pertanda kuat bahwa anak itu akan memengaruhi dunia dalam skala luar biasa. Bayi itu diberi nama Alexander. Bagian 1. Masa kecil sang anak singa. Pelajaran pertama seorang raja. Sejak kecil, Alexander bukan anak biasa. Pada usia 7 tahun, ia sudah belajar membaca karya-karya pujangga Homer, memandang kisah Achilles sebagai cermin dirinya. Rambut pirangnya berkilau seperti api, dan matanya tajam seolah selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari yang dapat ia lihat. Ketika mencapai usia 13 tahun, Raja Philip, ayahnya, mengundang seorang filsuf besar dari Athena, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi Alexander. Di bawah bimbingan sang pemikir besar, Alexander belajar ilmu bumi, filsafat, politik, ilmu perang, hingga etika memimpin manusia. Aristoteles pernah berkata, "Dunia terlalu kecil bagi pikiranmu, Alexander." Kalimat itu melekat di hati sang pangeran. Bucephalus, kuda yang tak mau dijinakan. Pada usia 14 tahun, Alexander melakukan sesuatu yang membuat semua mata tertuju padanya. Seekor kuda hitam raksasa, yang liar dan tak mau ditunggangi siapapun, dipertontonkan di halaman istana. Para bangsawan menertawakan upaya gagal beberapa prajurit. Namun Alexander melihat ketakutan dalam mata kuda itu. Dia takut pada bayangannya, katanya. Dengan perlahan, ia memutar. Bucephalus menghadap matahari agar bayangannya tidak terlihat oleh sang kuda. Dengan ketenangan luar biasa, ia melangkah naik dan menungganginya. Kuda itu patuh untuk pertama kalinya. Raja Philip menitikkan air mata bangga. Makedonia menemukan rajanya. Bagian 2. Menjadi raja di usia muda. Kematian Philip dan takhta yang berlumur darah. Ketika Alexander berusia 20 tahun, tragedi terjadi. Raja Philip dibunuh oleh seorang pengawal dalam pesta kerajaan. Istana gempar. Banyak musuh keluarga Arget mencoba memanfaatkan situasi. Namun Alexander bertindak cepat. Dalam hitungan hari, ia mengamankan takhta, menyingkirkan para pemberontak, dan menyatukan kembali Makedonia. Pada usia yang begitu muda, ia sudah menjadi pemimpin yang disegani dan ditakuti. Menaklukkan Yunani. Kota-kota di Yunani, seperti Athena dan Thebes, mulai memberontak setelah Philip wafat. Alexander turun tangan. Dalam waktu singkat, ia memadamkan perlawanan. Ketika Thebes kembali memberontak, Alexander mengambil keputusan paling keras dalam masa mudanya. Kota itu dihancurkan hingga rata tanah, hanya menyisakan kuil-kuil suci. Kabar ini mengguncang seluruh Yunani. Athena langsung menyerah. Dunia pun mulai mengerti bahwa Raja Muda Makedonia bukan hanya prajurit, ia adalah badai yang tak bisa dihentikan. Bagian 3. Ekspedisi besar melawan Persia, menyeberangi Hellespont. Tahun itu adalah 334 sebelum Masehi. Alexander memimpin pasukan lebih dari 30.000 infanteri dan 5.000 pasukan kavaleri menyeberangi Selat Hellespont menuju Asia. Di sana terbentang Kekaisaran Persia yang luas. Sesampainya di pantai Asia kecil, Alexander turun dari kapal, menghunus pedang, dan melemparkannya ke tanah. "Dengan ini aku menuntut Asia," teriaknya. Disinilah legenda dimulai, pertempuran Granicus. Di sungai Granicus, jenderal-jenderal Persia menunggu. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Alexander menerjang maju dengan keberanian yang nyaris gila. Anak panah menancap di perisainya. Tombak Persia hampir mengenai dadanya, namun ia terus berperang. Kemenangan diraih, dan kota-kota Asia kecil jatuh satu persatu. Gordian Knot. Di kota Gordium, Alexander menemukan simpul besar yang dikatakan mustahil diurai. Ramalan mengatakan siapa yang bisa melepaskan simpul itu akan menguasai Asia. Alexander tak berpikir lama. Ia menghunus pedangnya dan memutus simpul itu dengan sekali tebas. Jika tidak bisa diurai, maka diputus saja. Dunia menyadari pemuda ini akan melakukan apa saja untuk mencapai takdirnya. Pertempuran Issus. Di Issus, Alexander akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Persia, Darius, yang membawa pasukan jauh lebih besar. Namun strategi Alexander menakjubkan. Ia memimpin serangan langsung ke pusat pertahanan Persia, membuat Darius melarikan diri dari medan perang. Dunia tercengang. Raja Persia kalah dari seorang pemuda Makedonia, penaklukan Mesir. Setelah kemenangan demi kemenangan, Alexander menuju Mesir. Di sana, rakyat Mesir menyambutnya sebagai pembebas dari kekuasaan Persia. Ia mendirikan sebuah kota baru di tepi Laut Tengah, Alexandria, yang
nantinya menjadi pusat ilmu, pengetahuan terbesar di dunia kuno. Di oasis Siwa, para pendeta memanggilnya putra dewa Amun. Sejak saat itu, Alexander percaya dirinya memang ditakdirkan oleh para dewa. Bagian 4. Jatuhnya Persia dan lahirnya kekaisaran. Pertempuran Gaugamela. Tahun 331 sebelum Masehi, Alexander dan Darius kembali bertemu di medan perang Gaugamela. Darius membawa ratusan ribu pasukan. Namun kejeniusan militer Alexander kembali memenangkan pertempuran. Ketika Darius melarikan diri lagi, Persia jatuh ke tangan Alexander. Ia memasuki ibu kota Persepolis, pusat kemegahan Persia. Pada suatu malam istana Persepolis terbakar, beberapa mengatakan karena pesta, beberapa karena keputusan Alexander untuk membalas invasi Persia ke Yunani ratusan tahun sebelumnya. Perburuan Raja Persia, Alexander mengejar Darius hingga ke timur. Namun Darius dibunuh oleh salah satu jenderalnya sendiri. Ketika ditemukan, Darius sekarat. Alexander memeluknya dan menutup matanya, menghormati raja besar itu. Kini engkau mati sebagai raja, istirahatlah. Dengan kematian Darius, Alexander menjadi penguasa resmi kekaisaran Persia yang luas. Bagian 5. Mengejar ujung dunia, menuju India. Tak puas dengan Persia, Alexander terus bergerak ke timur. Ia menyeberangi Gunung Hindukush, menaklukkan Baktria, menikahi Roxana, seorang bangsawan setempat, dan melanjutkan perjalanan ke India. Di sungai Hydaspes, ia menghadapi Raja Porus, seorang raja tinggi besar yang memimpin gajah perang. Pertempuran berlangsung brutal. Namun Alexander menang dan ia mengangkat Porus menjadi sekutu, bukan musuh. Namun ketika Alexander ingin maju lebih jauh, pasukannya menolak. Mereka telah bertempur selama lebih dari 1 dekade, ribuan kilometer dari rumah. Alexander menangis dalam tenda. Untuk pertama kalinya ia kalah, bukan dari musuh, tetapi dari rasa lelah para prajuritnya. Bagian 6. Kepelangan dan kematian sang penakluk. Kembali ke Babylon? Alexander kembali ke Babylon, pusat kekuasaannya. Ia mulai merancang ekspedisi baru ke Arabia, mungkin ke seluruh dunia yang belum ia ketahui. Namun tubuhnya mulai melemah. Perjalanan panjang, luka-luka lama, dan kerja tanpa henti mulai menagih harga. Pada suatu malam di Babylon, Alexander jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya. Para jenderal berdiri di sekelilingnya, menunggu kata-kata terakhir. Seorang prajurit bertanya, "Kepada siapa engkau wariskan kerajaanmu?" Dengan bisikan lemah, Alexander menjawab, "Kepada yang terkuat." Beberapa hari kemudian, pada usia 32 tahun, Alexander meninggal. Dunia yang ia pimpin runtuh menjadi lautan duka. Epilog, warisan yang tak terpadamkan. Alexander Agung, sang penakluk dunia kuno, mungkin meninggal muda. Namun dalam hidupnya ia telah menyatukan Yunani, mengalahkan Persia, mendirikan lebih dari 20 kota, membawa ilmu pengetahuan dan budaya Yunani ke seluruh dunia, mengubah peta peradaban selamanya. Ia mati sebagai manusia, tetapi hidup sebagai legenda. Apa saja yang dilakukan Alexander Agung semasa hidupnya? 1. Masa kecil dan pendidikan. Alexander belajar membaca, menulis, dan sastra sejak usia sekitar 7 tahun. Mempelajari karya-karya pujangga Homer, terutama mengidolakan Achilles. Pada usia 13 tahun, ia dididik oleh Aristoteles, filsuf terbesar pada zamannya. Mendapat pelatihan perang, berkuda, strategi, dan politik dari ayahnya, Raja Philip. Menjinakkan kuda liar Bucephalus saat usia 14 tahun, menunjukkan bakat besar sebagai pemimpin dan penakluk. 2. Menjadi raja muda. Pada usia 20 tahun, Alexander menjadi raja setelah ayahnya dibunuh. Dalam masa awal pemerintahannya, ia menumpas para pemberontak di Makedonia, menyatukan kembali bangsanya, mengalahkan kota-kota Yunani yang memberontak, menghancurkan kota Thebes untuk memberi contoh pada seluruh Yunani agar tidak memberontak lagi, mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin Liga Korintus, pemersatu seluruh Yunani. 3. Menaklukkan Kekaisaran Persia. Alexander memulai kampanye terbesar dalam sejarah dunia kuno, menyeberangi Hellespont, memimpin puluhan ribu pasukan ke Asia, menjejakkan kaki di Troya dan memberi penghormatan kepada Achilles, idolanya. Kemenangan-kemenangan penting. Pertempuran Granicus, mengalahkan satrap Persia di Asia Kecil. Pertempuran Issus, mengalahkan Raja Persia Darius untuk pertama kalinya. Pengepungan Tyre, membangun jalan dari daratan menuju pulau Tyre untuk menaklukkan kota itu. Penaklukan Mesir, diterima sebagai penyelamat. Ia mendirikan kota Alexandria. Pertempuran Gaugamela, mengalahkan Darius secara menentukan, menjadikan Alexander penguasa Persia. 4. Menjadi Raja Persia dan penguasa dunia kuno. Setelah Persia jatuh, Alexander memasuki kota Persepolis dan mengambil alih istana megah kerajaan itu, mengambil gelar Raja Asia, menggabungkan tradisi Yunani dan Persia melalui kebijakan fusi budaya, menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang dihormati di berbagai suku dan bangsa. 5. Ekspansi ke timur dan penaklukan India.
Alexander terus mengejar cakrawala, menaklukkan Baktria dan Sogdiana, wilayah Asia Tengah, menikahi Roxana, putri bangsawan Asia Tengah untuk memperkuat persatuan kerajaan, menyeberangi pegunungan Hindukush, bertempur melawan Raja Porus di Sungai Hydaspes dan menang dengan susah payah, mengangkat Raja Porus kembali sebagai penguasa karena kagum akan keberaniannya. Pasukannya kemudian menolak untuk maju lebih jauh ke timur, memaksa Alexander kembali. 6. Reformasi dan rencana besar. Saat kembali ke Babylon, Alexander merencanakan ekspedisi baru ke Arabia, Afrika, bahkan mungkin ke seluruh dunia, membangun kota-kota baru di wilayah timur, mengatur ulang kekaisaran Persia yang sangat luas, mengadakan pernikahan massal antara prajurit Yunani dan perempuan Persia untuk menyatukan budaya. 7. Kematian. Pada usia sekitar 32 tahun, Alexander jatuh sakit di Babylon dan meninggal mendadak. Penyebabnya tidak pernah pasti, mungkin demam, penyakit tropis, atau racun. Warisan yang ditinggalkan. Alexander Agung meninggalkan prestasi luar biasa. 1. Menyatukan Yunani. Ia menyatukan kota-kota Yunani yang selama berabad-abad saling berperang. 2. Menghancurkan kekaisaran Persia. Ia menaklukkan Persia yang telah berdiri ratusan tahun, menjadikannya bagian dari kekuasaannya. 3. Menyebarkan budaya Helenistik. Ia memperluas budaya Yunani ke Asia, Afrika, India, dan wilayah timur lainnya. 4. Mendirikan banyak kota. Alexander mendirikan lebih dari 20 kota. Yang paling terkenal adalah Alexandria di Mesir. 5. Kejeniusan militer. Ia tidak pernah kalah dalam satu pun pertempuran. Strateginya masih dipelajari hingga saat ini. 6. Mengubah sejarah dunia. Setelah ia wafat, kebudayaan Yunani menyebar dan bercampur dengan budaya lokal, memengaruhi ilmu, seni, pemerintahan, dan filosofi dunia selama berabad-abad.